Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Wardani. Ini ada tahap pencatatan akuntansi. Jadi, jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Penggunaan jurnal khusus akan lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam pencatatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga proses pencatatannya lebih efektif dan efisien. Adapun perbedaan dari jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama dari sisi bentuk. Untuk bentuk, jurnal umum terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom untuk tanggal, akun referensi, kemudian kolom untuk debit dan kredit. Sedangkan untuk jurnal khusus, jumlah kolomnya itu menyesuaikan kebutuhan pada masing-masing kelompok transaksi. Kemudian perbedaan dari segi pencatatan. Untuk jurnal umum, pencatatan transaksinya dilakukan secara kronologis, sedangkan pada jurnal khusus, pencatatan transaksinya dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi. Kemudian dari sisi posting, jurnal umum, posting itu dilakukan setiap kali terjadi transaksi, sedangkan pada jurnal khusus, posting itu dilakukan secara periodik di akhir bulan. Dan perbedaan yang terakhir, dari pihak yang menggunakan jurnal umum, itu digunakan untuk perusahaan yang jumlah transaksinya masih sedikit. Sedangkan kalau jurnal khusus digunakan untuk perusahaan yang jumlah transaksinya banyak dan sering terjadi. Nah, selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Contohnya itu penerimaan piutang, penerimaan dari penjualan tunai, setoran modal, penerimaan pinjaman utang, dan menerima pendapatan bunga bank. Ini adalah bentuk dari jurnal penerimaan kas. Contoh transaksi yang berhubungan dengan jurnal penerimaan kas. Yang pertama adalah Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta rupiah. Debitnya kita pilih kas diisi 10 juta. Kreditnya kita pilih serba-serbi, akun ditulis modal sebesar 10 juta. Pada tanggal 3 dijual secara tunai barang dagangan seharga 1 juta dengan memberikan diskon sebesar 10%. Kemudian karena kita menjual itu memberikan potongan, maka uang yang kita peroleh tidak 1 juta, tapi dikurangi 10%. Potongan penjualan yang kita berikan sebesar 10% dikali 1 juta, sebesar 900.000. Diterima pembayaran transaksi pada tanggal 2 Januari. Nah, misalnya ada soal seperti ini, kamu harus ngecek pada tanggal 2 Januari. Ternyata pada tanggal 2 Januari kita menjual barang ke toko idola seharga 2 juta dan kita memberikan syarat. Kita akan memberikan potongan 3% jika toko idola sanggup melunasi dalam waktu 10 hari atau kurang. Sebesar 3% dikali 2 juta yaitu sebesar 60.000. Sehingga uang kas yang kita terima hanya sebesar 1.940.000. Bentuk jurnal khusus yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Ini adalah bentuk jurnal pengeluaran kas. Pada soal 1, membeli barang dagangan kepada toko abadi seharga 200.000 secara tunai dan memperoleh diskon sebesar 10%. Sisi debit ada pembelian 200.000 karena ada potongan sebesar 10%, jadi potongan pembelian pun harus kita isi 10% dikali 200.000 yaitu sebesar 20.000. Pada tanggal 3 dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Maka beban sewanya bertambah. Beban bertambah di sisi debit karena tidak ada kolom untuk beban sewa, maka pilih serba-serbi sebesar 1.200.000. Di kredit kasnya 1.200.000. Pada tanggal 5 dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Ini sama seperti yang sebelumnya. Masuk ke dalam serba-serbi, akun nama, perlengkapan, dan jumlahnya 500.000. Pada tanggal 7, pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200.000. Ini sama seperti yang sebelumnya. Lalu pada tanggal 9 melunasi pembelian barang dagangan pada tanggal 2 Januari. Perusahaan akan mendapat potongan kalau melunasinya kurang dari 10 hari dari tanggal 2 ke tanggal 9. Berarti perusahaan berhak mendapatkan potongan sebesar 2%. 2% dikali 500, hasilnya 10.000. Sisi debit utang dagang 500.000, pada sisi kredit potongan pembelian 10.000. Sekarang jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Contohnya pembelian barang dagang, melunasin utang, membayar beban, dan mengambil prefer berupa uang tunai. Ini ada bentuk jurnal penjualan.
Ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat penjualan, piutang dagang debit, penjualan di kredit. Pada soal 1 dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Angka 2 juta ini ditulis sekali saja karena angka 2 juta ini sudah otomatis masuk ke piutang dagang sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Soal kedua, dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Ini juga sama yang seperti sebelumnya. Dan ini juga, tinggal dijumlahin jadinya 9 juta. Selanjutnya ada jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain yang dilakukan secara kredit. Ini ada bentuk jurnal pembelian. Pada soal nomor 1, dibeli dari toko kasih peralatan kantor seharga 1 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi, kalau ada pembelian kemudian ada syaratnya, pasti pembelian secara kredit, maka peralatan kantornya bertambah. Peralatan bertambah itu di sisi debit. Karena tidak ada peralatan di sisi debit, maka kita pilih serba-serbi. Nama akunnya peralatan, jumlahnya 1 juta. Bagian kredit ada hutang dagang 1 juta. Soal kedua, diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Karena membeli barang dagang, debitnya kita isi pembelian sebesar 2 juta. Kreditnya pasti utang dagang. Soal ketiga, dibeli barang dagangan dari toko Rahayu seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Berarti debitnya kita pilih pembelian lagi sebesar 3 juta. Kreditnya pasti utang dagang. Jurnal umum mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat pada keempat jurnal khusus di atas, seperti retur pembelian kredit dan retur penjualan kredit. Mencatat transaksi memorial prive barang dagang oleh pemilik. Soal 1, dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 300.000. Pada sisi debit utang dagang 300.000, pada sisi kredit retur pembelian 300.000. Soal kedua, dikeluarkan nota kredit kepada toko Madala atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga 200.000. Retur penjualan di sisi debit 200.000 dan piutang dagang di sisi kredit 200.000. Kita jumlahin pada sisi debit 600.000 dan kredit 600.000.